Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Fauzan dengan NIM 140501211411463 yang merupakan mahasiswa Kejahatan Keuangan Transnasional semester 6. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terkait studi kasus, yaitu kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Lukashenko di Serbia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan definisi terlebih dahulu, apa itu kasus pencucian uang. Kasus pencucian uang adalah proses di mana hasil dari kegiatan kriminal yang disembunyikan agar terlihat legal. Hal ini merupakan masalah yang serius yang harus ditangani oleh lembaga penegak hukum karena seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan kriminal yang kompleks seperti perdagangan narkoba dan korupsi. Pencucian uang merupakan kejahatan yang termasuk kejahatan primer dan untuk identifikasi pelakunya itu agak terlalu sulit. Kenapa? Karena sejatinya kasus pencucian uang itu merupakan kasus yang sangat-sangat gampang sekali kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat. Karena dari kasus pencucian tersebut biasanya itu disalurkan ke lembaga-lembaga atau kepentingan-kepentingan yang memang untuk khalayak tertentu atau kayak kelompok-kelompok yang notabene-nya untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam kasus ini kita masukkan kepada kasus Lukashenko dan Karik bersaudara yang merupakan pelaku dari kejahatan keuangan transnasional. Dalam peran Lukashenko dalam melakukan kejahatan keuangan itu, kita lihat dulu bahwa Lukashenko itu merupakan manusia yang memiliki kekuasaan karena beliau merupakan presiden Belarus yang memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Sehingga dengan kepemimpinan yang otoriter itu, maka pemimpin itu dapat melakukan tindakan-tindakan ilegal, seperti salah satunya yaitu melakukan tindakan pencucian uang. Lukashenko memiliki kekayaan yang tidak wajar dari hasil kerjasamanya dengan kelompok pengusaha terdekatnya, yaitu Karik Bersaudara. Nah, Karik Bersaudara itu siapa sih? Karik Bersaudara merupakan kelompok kejahatan keuangan yang mereka merupakan pengusaha miliarder yang mereka melakukan tindakan kriminal berupa penyogokan kepada Presiden Belarus agar mereka mendapat apa yang mereka inginkan atas dasar kepentingan pribadi. Nah, jadi di sini ada dua poin penting yang dapat kita ambil bahwa di kasus ini, kasus pencucian uang itu dilakukan atas dasar adanya kekuasaan yang pertama, dan yang kedua adanya motif atau kepentingan pribadi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam kasus money laundering yang dilakukan oleh Lukashenko dan Karik bersaudara, ditemukan ada tiga metode pencucian uang. Yang pertama yaitu penjualan firma, lalu yang kedua pemindahan dana, dan yang ketiga adalah aset. Pada penjualan firma, Dana Holdings menjual 5 firma di Siprus kepada perusahaan Uni Emirat Arab seharga 700 juta euro. Padahal nilai asli firma tersebut itu jauh lebih rendah. Keuntungan ini kemudian diakses melalui piutang oleh pihak-pihak yang terkait. Lalu kedua adalah pemindahan dana, di mana Karik memindahkan dana sebesar 170 juta euro ke Siprus sebagai dividen. Lalu, pada aset, keluarga Karik memiliki aset di London, Dubai, dan Mix yang diatasnamakan orang lain untuk menyembunyikan kepemilikannya. Lalu dalam kasus pencucian uang ini, di mana peran Lukashenko ini? Lukashenko memberikan bantuan kepada keluarga Karik dengan yang pertama yaitu pengecualian pajak, lalu kedua pengecualian dari prosedur pelelangan tanah memberikan 400 hektar tanah kepada mereka. Selain dari peran Lukashenko, pasti yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Belarus membiarkan hal ini terjadi? Apakah Belarus memiliki upaya pencegahan untuk pencucian uang? Sebenarnya ada. Belarus memiliki undang-undang dan badan intelijen keuangan untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Namun, pelaksanaan hukum seringkali tidak efektif karena korupsi dan kekuasaan oleh Lukashenko itu sendiri.